pelaksana dan petunjuk administrasi. Muncullah di bawahnya itu ulat sutra dan ulat bulu. Ini kasusnya MKC ini bukan ulat sutra, ini ulat bulu. Kalau ulat bulu ini gatel. bencana. Iya, kalau bisa jangan dipegang. Pak Paul, boleh. kasih. Kedengaran Pak Paul, suara saya? Nanti Pak Ferdi, Pak Menreka dulu. Ya, tadi saya panggil-panggil nggak ini? Iya, Menreka, silakan. Iya. Oke. Gini Pak Paul, mungkin keluarga juga harus pikirkan nih apa keselamatan Pak Kece, jangan sampai nanti keluarga sendiri yang nyesal nanti kalau menurut saya. Karena memang apa yang orang katakan persekusi di dalam penjara itu biasa. Cuman kan ini yang terjadi ini Pak Kece ini nggak boleh dipersekusi. Karena apa? Karena ini sudah sorotan dari ya internasional lah bisa dikatakan. Jadi kalau dia dipersekusi ya mau mempermalukan kita ya. Nah, terlepas dari masalah itu, tadi saya kaget juga baca judulnya Bang Paul ini. Bung Paul, kalau MUI yang perintahkan ya. Tapi kan Bung Paul bilang ini kan masih simpang siur ya. Tetapi kalau menurut saya persekusi semacam ini memang umumnya terjadi gitu. Nah, jangan sampai misalnya ya kita tidak inginkan besok-besok kita dengar Pak MKC sudah tidak ada gitu ya. Nah, polisi akan mengatakan bahwa karena kejadian seperti ini kan pernah terjadi juga ya. Tahanan-tahanan ada yang tiba-tiba dilaporkan meninggal di dalam tahanan karena ada perlakuan kejahatan. Tetapi polisi katakan bukan mereka yang lakukan gitu. Artinya gini, Bung Paul, kemungkinan bukan polisi, tetapi misalnya tahanan lain atau yang saya mau tunjukkan ini di sini sebaiknya keluarga juga harus kerjasama gitu dengan pengacara, kemudian dengan Pak Saifuddin, kita semua jangan sampai kita tiba-tiba dikabarkan Pak Kece itu sudah tidak ada gitu. Karena segala kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Iya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan di sini ya. Tadi pagi pun saya di channel saya, walaupun mungkin subscribe yang nonton mungkin hanya sekitar 5 ribuan orang tadi saya lihat, atau 6 ribuan, tapi saya coba sampaikan terkait hal ini bahwa kita semua harus waspada gitu. Jangan sampai ya kejadiannya kita dengar dia sudah tidak ada, mau seperti apa lagi kita mau berusaha ya udah nggak ada guna lagi gitu. Itu sih Pak Paul yang namanya orang dipukulin begitu kadang-kadang bisa melampaui batas soalnya. Dan betul. Kita nggak tahu seberapa kuatnya KC kan. Iya. Nah itu yang saya mau katakan supaya ini tetap kita harus waspada dan harus dari sekarang kita sudah harus suarakan ini dan satukan suara gitu. Ya ini nanti kita akan hubungi nih media yang kemarin liput saya ini ya, yang di luar negeri ini ya. Nah ini yang kayak ini AED Prancis ya ini, terus South Morning Post ini akan saya kontak semua nanti ini. South Morning Post, terus ini kan majalah Reform. Dan ada 3 lagi itu ya, nanti saya kontak lagi semua sama yang di Jerman. Jadi saya kontak semua nanti. Pak Paul, bukannya kita mau ini ya jelekin penanganan hukum di bangsa kita ya, tetapi memang itu terjadi. Kita mau katakan apa, memang itu terjadi dan kita ingin menyuarakan ini supaya keselamatan dari Pak Kece ya untuk dilindungi seperti itu. Jadi saya rasa kalau seandainya Pak Paul berbuat seperti ini, bukannya kita mengkhianati bangsa kita ya, menjelekkan, tetapi harus ada koreksi di dalam sendiri gitu. Itu sih Pak Paul. Oke, itu akan iya, kita pasti akan fight ya, Itu jalur yang normal lah, saya kira kita minta bantuan dunia internasional buat memonitor kan. Betul. Dan sudah terjadi kezaliman, ya kan, sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan tidak bisa divisum lagi dan orangnya pun diteror,
ya kan? Dan ini terjadi justru saat, nah inilah, oke, nggak apa-apa deh, ya, kita diamkan dulu. Oke, ini Pak Ferdi masih ada, Pak Ferdi, silakan Pak Ferdi. Pak Ferdinand Cuaca, mikrofonnya dinyalakan bisa? Salam semuanya, dengar? Ya. Dengar suara halo. saya? Halo? Ya. Dengar? Suara saya didengar? Dengar? Ya, dengar. Pertama, selamat kawan-kawan kita, jumpa lagi. Pertama, ingat ya, di dalam dunia intelijen, saya pernah kuliah. Ada namanya KRIS, zaman Orla maupun Orba. KRIS itu singkatan kejar ringkus. Dalam kejar ringkus itu muncul namanya Juklak dan Jukdis. Petunjuk pelaksana dan petunjuk administrasi. Muncullah di bawahnya itu ulat sutra dan ulat bulu. Ini kasusnya MKC ini bukan ulat sutra, ini ulat bulu di mata intelijen. Karena kalau ulat sutra itu kapitalisasi, duit. Kalau ulat bulu ini gatel. bencana. Iya, kalau bisa jangan dipegang. Ekstrim. Jadi ada dua. Ada dua poinnya Pak ya. Nah, keracunan ya, terminum sianida itu. Polri dalam hal ini bisa saja mengamankan si KC pertama ditangkapnya untuk targetnya Wahya Waloni. Sehingga kita jangan menduga-duga. Ini kan ada unsur curiga, ragu. Kalau curiga ragu kita khawatir itu udah melanggar firman Tuhan. Berarti kita nggak percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga kita itu ribut terus. Kalau dari sejak awal kita lihat siapa ketua tim lawyernya. Ini harus jelas dulu. Ini kan nggak jelas. Yang bicara Herbert Aritonang. Ketua tim lawyernya siapa? Ya kan? Kita perlu investigasi, harus tegas dulu. Udah hampir seminggu ini nggak jelas-jelas juga tugasnya Saifuddin Ibrahim. Kemudian kita tuh harus sadar ya, ada 3 poin yang sebagai hashtag saya buat. Siapa ketua tim lawyer? Kedua, keluarga KC pasti diteror, diancam oleh pihak sebelah. Pemerintah dalam hal ini Kapolri yang baru tidak mungkin main-main, Pak. Karena ini ulat bulu. Dia bisa kesengat, dia bisa gatal-gatal, meradang dia. Si Sigit itu. Karena internasional sudah tahu. Ini kan pertaruhan negara, Pak. MKC ini kan sederhana masalahnya. Sehingga kita jangan khawatir, ragu, ya Kak. Kalau kita khawatir, ragu, sehingga kita tuh seperti kita sendiri ketakutan. Nggak boleh. Makanya lawyer tuh harus ada pendamping psikolog yang murat takutnya sudah hilang. Harus gitu. Kalau saya tangkap apa nada-nada ucapan Sherbet ini, dia mulai ragu itu. Ya kan? Jadi bagaimana sejak awal pembentukan tim lawyer oleh Yusuf Manubulu, itu kan si Herbert, si Sandi itu yang biang keroknya itu. Apa benar dia ketua, si Sandi? Bukan, yang ini beda Pak, ini kan udah pegang Saifuddin Ibrahim, bukan Yusuf Manubulu lagi. Ya kan? Ya, nah, benar. Ini yang kan saya harapkan dengan Yusuf Manubulu. Ya, yang saya harapkan dengan dipegang Saifuddin, ya Saifuddin sudah pernah di dalam, dia tahu harus bagaimana. Kalau Yusuf Manubulu dia nggak ngerti, Pak. Nah sekarang koordinatornya kalau yang kemarin si Sandi, sekarang Herbert. Nah si Herbert ini orang jelas, Pak. Kita tahu dia punya nyali, cuman tadi pagi dia sempat curhat. Saya ini kenal. Keluarganya lemah nih. Nah, terus masalah apa lagi, Pak? Nih, ya. Jadi, akhirnya dia tuh tiba-tiba tadi bilang tadi. Jadi memang. Jadi keluarganya, Pak. Tekanannya itu dari keluarganya. Saya rasa, Pak. Teror. Karena keluarganya itu kan sebagian keluarganya, inilah yang mungkin keluarganya. Pas sudah digebukin si MKC-nya. Apa benar? Apa buktinya apa? Yang katakan biru itu sudah nggak biru lagi. Itu kan masih biru, Pak. Masih biru, Pak. Masih untuk biru. Kita melaporkan class action ke biru. Berarti ada benar. Benar itu digebukin atau penyakit dalam? Penyakit dalam tuh orang biru bisa aja. Orang normalnya kadang-kadang biru badannya kena masuk angin. Macam dicubit itu kan, biru-biru.
Bisa aja. Saya juga ngerti kesehatan, Pak Paul. Artinya kita jangan menduga-duga. Kepastian itu harus ada. Jangan menduga-duga. Kalau Oh menduga-duga sudah Pak, ini kan bisa Pak jadi KC kan sudah lapor, sudah ngasih tahu. Jadi yang kalau misalnya sampai enggak kan berarti KC bohong, udah gitu aja kan. Tetapi kan KC sama sudah siapa dia cerita. kasih tahu? Pengacara. KC Sama sudah ketemu pengacara. sama Pak Herbert langsung itu pagi-pagi. Tadi pagi. Memang ada. Iya, sudah. Memang Tadi buka digebukin baju. pada waktu tanggal 24. Kok tanggal 20, ya Nah, pokoknya itu dari bahaya di nih minggu si pertama Sigit itu. Kapolri ini kan. Berarti Berarti petugasnya itu mungkin pada gebuk itu pakai topeng kan, supaya nggak nampak mukanya kan. ya, Sehingga sesama itu tahanan lah. harus direkam Enggak oleh lah, si kalau KJ. petugas nggak mungkin Pak, kalau di Ya. Mabes nggak mungkin, itu sesama tahanan. Ya kan, cuman kenapa bisa ada? Itu Ya berarti memang kan dibiarkan. strategi apa ya. Nah, Dan ya, sesama. Ya, biasa itu strategi. informasinya sebelum digebukin, KC disuruh tanda tangan surat bahwa tidak akan menuntut. Sebelum digebukin disuruh tanda tangan surat dulu, tidak akan Itu menuntut. Protapnya demikian ya kan. Ya kan mau distrum pakai listrik, pokoknya di dalam persidangan nantilah itu. Jadi kita bicara hari ini situasi si MKC aja ya kan. Kan kemarin sudah diobatin di Rumah Sakit Polri di Keramat Jati bahwa dia kencing manis dan lain-lain. Artinya progres jam ke jam itu kan harus ada. Itulah tugas pengacara, merekam suaranya MKC itu. Jangan takut kalau misalnya nggak dikasih hak, ya kan? Dalam undang-undang internasional HAM juga itu Pak ya, nggak bisa, harus transparan. Artinya kita tuh jangan menambah-nambah lah ya. Jadi pengacara ini pertama harus ada psikolog pendamping yang urat takutnya nggak ada, termasuk keluarganya harus didampingin psikolog supaya jangan takut, terutama dari keluarga dekatnya MKC, termasuk juga hamba Tuhan. Saya takutkan keluarganya yang masih muslim, yang menteror saudara si MKC, termasuk anak bininya. Jadi tidak mungkin kalau katakan ada itu teror itu bisa saja terjadi. Itu kan pihak keamanan sudah mengaman. Karena ini adalah informasi internasional, internet sudah tahu. Jadi begitu dapat informasi dari MKC, pengacara harus online, on the spot lapor masuk di Gemini. Artinya kita jangan ragu dulu supaya kita siap. Jadi kalau misalnya ada tekanan-tekanan demikian itu, kita harus hati-hati, baik ucapan pun tindakan. Sesuai dengan yang saya katakan Chris itu, kejar ringkus. Ya, ini sudah masuk wilayah ulat bulu. Petugasnya juga bisa ditunjang sama si Sigit. Si Sigit ini kan punya nyali juga dia. Tidak mungkin ya, tekanan perintah datang ring 1 RI juga ada itu kan. Tidak mungkin ada, termasuk Menko Polkam dan lain-lain. Ini kan soal si KC ini bukan membantah, mengcounter statement Abdul Somad, ya kan. Hanya itu aja kan. Itu yang di framing kan Pak. Demikian Pak Paul. Ayo. Demikian Pak Paul.